Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum diagnosis mikrobiologis untuk menegakkan diagnosis infeksi saluran kemih. Diagnosis mikrobiologis merupakan pemeriksaan yang sangat penting untuk menegakkan infeksi saluran kemih. Adapun bahan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah yang pertama, spesimen urin. Spesimen urin bisa didapatkan dari pengambilan spesimen dengan cara urin porsi tengah, urin suprapubik maupun urin kateter. Kemudian yang kedua, bahannya ose kalibrasi. Ose kalibrasi yang digunakan adalah berukuran 1 mikroliter. Yang ketiga, medium perbenihan. Medium perbenihan yang digunakan adalah medium blood agar dan medium McConkey. Kemudian yang selanjutnya, micropipettes dan tips. Kedua alat ini digunakan untuk mengambil spesimen, untuk inokulasi dan untuk melakukan pembuatan sediaan mikroskopik. Selanjutnya, objek glass. Objek glass digunakan untuk membuat sediaan untuk pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan tertentu. Yang selanjutnya, vortex. Vortex digunakan untuk homogenasi spesimen urin sebelum dilakukan inokulasi pada medium perbenihan dan pewarnaan direct mikroskopik. Prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan spesimen urin adalah kultur dan pewarnaan direct gram. Pertama-tama kita perlu menuliskan label pada medium perbenihan. Pastikan label yang kita tuliskan sesuai antara label yang tertulis pada spesimen urin dan medium perbenihan yang kita gunakan. Pertama, kita lakukan vortexing spesimen urin dengan menggunakan vortex. Proses ini bertujuan untuk menghomogenkan spesimen urin sebelum kita lakukan inokulasi. Kemudian kita melakukan inokulasi spesimen urin dengan menggunakan ose kalibrasi. Adapun ose yang kita gunakan adalah ukuran 0,1 mikroliter. Kita buka tutup spesimen urin, kemudian kita ambil spesimen, kita inokulasikan pada medium perbenihan dengan metode Mayo. Kita buang ke dalam wadah tempat infeksius ose yang kita gunakan. Metode Mayo digunakan untuk dapat melakukan penghitungan koloni per volume urin yang kita inokulasikan sehingga dapat dipergunakan untuk interpretasi hasil kultur urin. Selanjutnya kita lakukan streaking urin pada medium McConkey. Setelah kita melakukan streaking pada kedua medium ini, kita lakukan inkubasi ke dalam inkubator dengan suhu 36 sampai 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, kita melakukan pembuatan sediaan untuk pewarnaan. Kita ambil urin dengan volume tertentu. Kita ambil volume urin dengan volume 10 mikroliter.
dengan cara yang aseptik. Lalu kita teteskan di atas permukaan objek gelas. Kita biarkan di dalam suhu ruang untuk ditunggu spesimen urin tersebut mengering, dan kita lakukan pewarnaan gram untuk dilakukan evaluasi secara mikroskopik. Medium perbenihan yang sudah diinokulasi kita inkubasi ke dalam inkubator. Plate kita letakkan dalam posisi terbalik supaya tidak terjadi air kondensasi yang menetes pada medium perbenihan. Setelah inkubasi 1x24 jam, kita keluarkan plate dari inkubator. Kemudian kita amati pertumbuhan koloninya di dalam biosafety cabinet kembali. Setelah dilakukan inkubasi selama 1x24 jam, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap koloni yang tumbuh. Kita lihat pada medium blood agar, kita dapatkan pola T-pattern dari streaking mayo. Kita amati adanya koloni yang homogen dengan karakteristik koloni yang flat, confluence, dan juga kita dapatkan adanya zona hemolisa yaitu beta hemolisa. Kemudian dari McConkey agar kita dapatkan pertumbuhan koloni yang colorless. Setelah kita melakukan pengamatan koloni, kita melakukan penghitungan jumlah koloni yang tumbuh. Penghitungan koloni bisa dilakukan secara manual dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan koloni counter apabila koloni terlalu padat. Pada kali ini saya akan melakukan penghitungan koloni secara manual, yaitu dengan menghitung koloni yang tumbuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Karena kita menggunakan OSE dengan volume 1 mikroliter pada saat melakukan streaking mayo, dapat kita simpulkan bahwa koloni yang tumbuh pada medium perbenihan ini jumlahnya lebih dari 100 koloni forming unit per mikroliter. Untuk selanjutnya kita mengkonversi jumlah yang tumbuh itu ke dalam satuan mililiter volume urin, sehingga kita mengalihkan dengan 1000. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa koloni yang tumbuh adalah lebih dari 10⁵ koloni forming unit per mililiter urin. Pada kasus yang lain, kita kemungkinan mendapatkan pertumbuhan koloni seperti ini. Pada streaking menggunakan metode mayo, kita dapat lihat bahwa pertumbuhan koloni sangat sedikit. Sehingga kita juga bisa melakukan penghitungan koloni. Dalam hal ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita dapatkan pertumbuhan koloni sebanyak 11 koloni forming unit. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa koloni yang tumbuh per mililiter spesimen urin adalah 11.000 koloni forming unit per mililiter spesimen urin. Melakukan penghitungan secara manual untuk jumlah koloni yang sangat banyak, kita bisa melakukan penghitungan dengan suatu alat
yaitu koloni counter. Pada koloni counter ini kita dapat melihat dengan jelas koloni bakteri dan juga dengan pencahayaan yang cukup. Kita dapat melakukan penghitungan melalui kaca pembesar, kemudian koloni counter akan mendokumentasikan jumlah koloni yang kita hitung. Kita dapat lihat bahwa jumlah koloni yang terhitung juga lebih dari 100 koloni forming unit, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah koloni yang tumbuh adalah lebih dari 100.000 atau lebih dari 10 pangkat 5 koloni forming unit per mililiter spesimen urin. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan identifikasi terhadap bakteri yang kita isolasi dari kultur urin. Pertama, kita amati morfologi koloni secara makroskopik pada medium blood agar. Di sini kita dapatkan morfologi koloni yang datar, konfluen, dan juga terdapat zona beta hemolisa dengan warna koloni sedikit kehijauan. Kemudian kita amati koloni yang tampak pada medium McConkey. Pada medium McConkey kita dapati koloni yang bersifat colorless atau tidak memfermentasi laktosa. Setelah kita melakukan pengamatan koloni secara makroskopik, kita juga melakukan pengamatan morfologi secara mikroskopik. Bakteri ini pada pengamatan mikroskopik kita dapatkan morfologi bakteri batang gram negatif. Setelah melakukan pewarnaan gram dengan hasil bakteri batang gram negatif, kita melakukan uji selanjutnya, yaitu uji oksidase. Uji oksidase ini berguna untuk mengidentifikasi bakteri penghasil enzim oksidase, misalnya Pseudomonas bulgardenia, dan membedakannya dengan bakteri yang tidak menghasilkan oksidase, misalnya Enterobacteriaceae. Uji oksidase kita lakukan dengan mengambil koloni bakteri, misalnya dari medium McConkey. Kita ambil dengan menggunakan lidi steril beberapa koloni, kemudian kita goreskan pada kertas strip untuk uji oksidase. Setelah itu kita diamkan beberapa saat dan kita mengamati adanya perubahan warna pada kertas oksidase strip warna ungu. Warna ungu ini menunjukkan hasil oksidase positif. Setelah melakukan uji oksidase, kita melakukan pengamatan terhadap hasil uji biokimia. Yang pertama, hasil pada medium TSI, kita dapati sifat bakteri adalah alkali-alkali, tidak memproduksi gas, dan tidak memproduksi H2S. Selanjutnya, pada medium tripton, kita dapati bakteri ini bersifat indol negatif. Selanjutnya, uji MR, kita dapati hasil uji MR negatif. Selanjutnya, uji VP, kita dapati hasil uji VP negatif.
Kemudian pada uji sitrat, kita dapati hasil uji adalah positif yang menunjukkan warna biru pada media. Selanjutnya, uji motilitas. Kita dapatkan hasil uji motilitas positif, di mana kita bisa mengamati morfologi koloninya pada permukaan media, didapatkan bakteri tumbuh menyebar pada permukaan media. Hal ini terjadi karena Pseudomonas aeruginosa bersifat obligat aerob. Kemudian yang selanjutnya, uji urea. Uji urea menunjukkan hasil yang negatif. Selain itu, kita juga bisa mengamati yang khas lagi pada bakteri yang kita isolasi ini adalah adanya pigmen berwarna hijau kebiruan. Dalam hal ini kita bisa lihat pada medium Muller-Hinton pada uji kepekaan antibiotik. Hal ini terjadi karena bakteri tersebut memproduksi pigmen piocyanin atau pioverdin. Pigmen ini tampak berdifusi kepada media karena pigmen tersebut bersifat water soluble. Dari sifat-sifat bakteri yang telah kita amati, maka dapat kita simpulkan bahwa bakteri yang kita isolasi adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa. Pada hasil uji kepekaan yang kita bisa amati pada medium Muller-Hinton yang tadi, selanjutnya dilakukan pengukuran pada zona hambat yang terbentuk. Kemudian kita cocokkan dengan tabel CLSI untuk menentukan apakah antibiotik yang diuji tersebut sensitif atau resisten. Hasil uji kepekaan tersebut bisa digunakan oleh dokter sebagai dasar dalam pemberian terapi kepada pasien. Demikian praktikum hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.